Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Dharma, saya ketua kelompok dari kelompok 4. Yang terhormat, dosen pembimbing kami yaitu Ibu Anggi Sekar Putri, SEMM. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lembaga Pembiayaan dan P2P Lending atau Vintage. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok 4, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Denis Dharma, Dwi Pawitasari, Khalifatul Hidayat, Nurmila Sari, Safira Dila Salsabila, Yoga, Meliani, dan Rizky. Apa itu lembaga pembiayaan? Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perbedaan perusahaan lembaga pembiayaan dengan perbankan. 1. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal Ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. 2. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. 3. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan atau non-collateral basis, karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan atau kolateral basis. 4. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga keuangan tidak menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu bank umum, dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kegiatan usaha. Sewa guna usaha adalah salah satu bentuk kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang memberikan bantuan pengadaan barang dan jasa sebagai modal usaha. Anjak piutang adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan dana dengan jaminan tertentu. Kartu kredit adalah kegiatan bantuan untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pembiayaan konsumen atau konsumen finance merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. Jenis lembaga pembiayaan. 1. Perusahaan pembiayaan. Apa itu perusahaan pembiayaan? Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha yang meliputi 1. Sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 2. Anak piutang. Anak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atau piutang tersebut. 3. Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. 4. Perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investor company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk pernyataan saham.
penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 5. Usaha kartu kredit. Kartu kredit atau credit card merupakan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa menggunakan kartu kredit. 2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan ini meliputi 1. Pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai perihal lain. 3. Pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Sumber permodalan lembaga pembiayaan. Sumber dana yang digunakan untuk membelanjai aktivitas bisnis lembaga pembiayaan dapat dilihat pada sisi pasifa neraca, yang secara umum diklasifikasikan menjadi kewajiban dan modal sendiri. Perincian sumber dana lembaga pembiayaan. 1. Pinjaman bank, sumber dana terbesar bagi lembaga pembiayaan di Indonesia. 2. Penerbitan kertas komersial, digunakan oleh lembaga pembiayaan yang mempunyai peringkat utang tertinggi. 3. Utang kepada perusahaan induk, jika lembaga pembiayaan merupakan perusahaan anak. 4. Modal saham, setoran modal dari para pemegang saham. 5. Laba ditahan, laba yang tidak dibagi. Sumber dana lembaga pembiayaan yang bersumber dari pinjaman. 1. Lembaga pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Jumlah pinjaman maksimum 15 kali jumlah modal sendiri. 3. Jumlah pinjaman luar negeri maksimum 5 kali jumlah dari modal sendiri setelah dikurangi penyetoran. Perusahaan pembiayaan syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membalikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Apa itu P2P lending? P2P atau peer-to-peer adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. P2P lending atau vintage. Layanan P2P merupakan penyelenggara Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman atau borrower adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman atau investor adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan soal P2P diatur dalam Peraturan OJK atau POJK. Cara kerja P2P lending. Yang pertama, sebagai peminjam. Sebagai peminjam, yang perlu peminjam lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online atau yang relatif cepat prosesnya, yang diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut. Yang kedua, sebagai pendana. Sebagai pendana atau investor, nantinya pendana memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Pendana juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam, seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman dalam bentuk bisnis, kesehatan, atau pendidikan, beserta alasannya, dan sebagainya. Manfaat dan resiko P2P lending. Bagi peminjam, manfaat yang dirasa antara lain mendorong inklusi keuangan,
memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman. Bagi investor vintage, merupakan alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi, dengan resiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih pinjaman yang didanai sesuai preferensinya. Bagi perbankan, kerjasama dengan vintage dapat mengurangi biaya. Misalnya, penggunaan non-traditional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah DPK, menambah channel penyaluran kredit, dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan. Baiklah, saya Reki. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan bagi peminjam. Kelebihan bagi peminjam adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi, misalnya bank. Sedangkan kekurangan bagi peminjam adalah suku bunga pinjaman P2P lending melonjak naik saat kelayakan kredit peminjam jatuh. Jika peminjam telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, di mana jika peminjam gagal membayar pinjaman peminjam, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bagi pendana. Kelebihan bagi pendana adalah memberikan pinjaman sangat mudah dan cepat dengan P2P lending, khususnya jika pendana memiliki dana lebih namun tidak tahu harus mengalokasikannya kemana. Suku bunga pinjaman yang diterima memiliki nilai yang signifikan, sehingga bisa dikatakan lebih menguntungkan. Sedangkan kekurangan bagi pendana adalah pendana tidak bisa menarik uang yang pendana investasikan kapanpun pendana mau, tidak seperti menyetor uang ke bank. Ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal dalam mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang pendana pinjamkan bisa lenyap. Itulah hasil dari presentasi kelompok saya yang berjudul Lembaga Pembiayaan dan P2P Lending Vintage. Jika kami ada salah dari penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.